Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan sistem operasi Debian. Di sini kita sistemnya kelompok ya. Ini mata kuliah sistem operasi. Jadi sudah dibagi siapa yang mengerjakan laporannya, siapa yang menginstalisasi, dan siapa yang mempresentasikan. Jadi di sini saya mendapatkan bagian mempresentasikan. Kita beranggotakan 3 orang. Siti Cici Nurjana, saya sendiri, Ratna Setia Putri, dan Ervina Putri Effendi. Selanjutnya, langsung saja proses instalisasi Debian. Yang pertama, klik install, lalu enter. Yang pertama, pastinya kita harus mendownload dulu ya. Jadi, selanjutnya, pilih bahasa yang akan kita gunakan. Nah, yang selanjutnya ini, pilih lokasi, lalu klik enter. Next, konfigurasi keyboard yang dipilih, lalu klik enter. Ini lanjutnya memuat komponen tambahan dan tunggu sampai selesai. Jadi tunggu dulu sampai selesai. Lalu memuat jaringan hostname, lalu tunggu sampai selesai. Next, domain kosong, lalu tekan enter. Yang selanjutnya, enter root password. Ulangi lagi, masukkan password sampai selesai. Bikin nama untuk user, lalu tekan enter. Yang selanjutnya, membuat password untuk user, lalu klik enter. Next, lalu mengatur nama pengguna dan password user, lalu klik continue. Dan selanjutnya, memverifikasi password user. Tunggu sampai selesai, lalu klik continue. Selanjutnya, konfirmasi zona waktu, pilih, lalu klik enter. Yang selanjutnya, partition disk, lalu klik enter. Nah, yang selanjutnya, pilih metode yang akan digunakan, lalu klik enter. Batalkan partisi dan selesaikan, lalu tulis perubahan ke disk, lalu enter. Selanjutnya, kamu bisa membuat tabel partisi kosong pada perangkat ini, lalu klik yes. Yang selanjutnya, batalkan perubahan partisi, selesaikan partisi, dan tulis perubahan ke disk. Selanjutnya, membuat partisi baru, lalu klik enter. Nah, bisa klik untuk membuat partisi baru, klik primary, lalu klik enter. Yang selanjutnya, atur lokasi untuk membuat partisi baru. Klik beginning, ya terserah kalian mau bacanya apa. Lalu klik enter. Selanjutnya, menyeting partisi, lalu klik enter. Nah, ini di sini kita pilih swap area, lalu klik enter ya. Ini adalah ikhtisar dari partisi dan titik pemasangan Anda yang saat ini dikonfigurasi. Pilih partisi untuk mengubah peraturannya. Sistem, file, mount point, dan lain-lain. Ruang kosong untuk membuat partisi, lalu perangkat untuk menginisialisasi tabel partisinya. Membuat partisi baru untuk menampilkan informasi cylinder, head, sektor, lalu klik enter. Ini selanjutnya bisa klik primary untuk partisi baru, lalu klik enter. Hapus partisi, selesai mengatur partisi, lalu klik enter lagi. Yang selanjutnya, pilih penggunaan partisi, lalu klik enter. Nah, hapus sesudah mengatur, kemudian klik enter. Pilih mount point, the root system, lalu klik enter. Yang selanjutnya, mengedit sistem yang terdeteksi, lalu hapus, kemudian klik enter. Membatalkan perubahan partisi, lalu klik enter lagi. Di sini ada klik yes. Oke, yang selanjutnya SD atau DVD sudah dipindahi. Jadi di sini sudah dipindahi dulu ya, lalu klik yes. Selanjutnya, klik no.
Pilih perangkat lunak untuk diinstal, lalu klik Continue. Next, perangkat untuk instalasi bootloader, lalu masukkan perangkat secara manual, lalu klik Enter. Selanjutnya, proses instalasi telah selesai. Klik Continue. Di sini lalu proses instalasi telah berhasil. Apabila mau login, masukkan password, lalu klik sign in. Nah, sudah selesai. Ini sekian dari tutorialnya. Apabila masih bingung atau kurang paham, bisa lihat-lihat lagi. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang Debian. Apa sih Debian itu? Debian adalah sistem operasi yang disediakan secara gratis untuk penggunanya. Karena sifatnya yang open source, kamu pun bisa ikut mengembangkan sistem operasi ini. Debian menggunakan kernel Linux sebagai basis sistem operasinya. Sejarah Debian, Ian Murdoch, seorang mahasiswa Universitas Purdue, Amerika Serikat, memperkenalkan Debian untuk pertama kalinya pada 16 Agustus 1993. Nama Debian diambil dari kombinasi nama Ian dan mantan kekasihnya, Deborah Lynn. Deb dan Ian menjadi Debian. Sungguh-sungguh ceritanya itu, Kak. So sweet, tapi ya jadi mantannya sih. Selanjutnya, pada awalnya, Ian memulainya dengan memodifikasi distribusi SLS, Soft Landing Linux System. Gitu ya, oke. Maaf. Bentar. Untuk selanjutnya, fungsi Debian. Sebagai sistem operasi, Debian memiliki beberapa fungsi, antara lain sistem operasi desktop. Nah, gunakan sebagai sistem operasi pada desktop yang kamu gunakan. Bahkan bisa menggantikan sistem operasi lainnya seperti Windows misalnya. Sangat berguna ya ini. Kalau fungsi lainnya yaitu sebagai server. Debian juga bisa kamu gunakan sebagai server, baik itu web, server DNS, web server, DNS server, mail server, dan sebagainya. Kelebihan Debian dan kelemahan Debian. Kelebihan Debian seperti memiliki performa yang terbilang stabil, ringan, dan cepat sebagai sistem operasi desktop atau server builder. Kelebihan selanjutnya, memiliki banyak paket perangkat lunak dengan berbagai fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Selanjutnya, kekurangan Debian, siklus pengembangan sangat lambat dan bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum versi terbaru dirilis. Sangat siklus pengembangan sangat lambat. Ya, sangat lambat soalnya belum di-upgrade versi terbarunya. Selanjutnya, kekurangannya yaitu software yang digunakan biasanya versi lama. Dan membutuhkan arsip besar, minimal 40-60 GB. Lumayan ya. Selanjutnya, fitur-fitur yang ada di Debian. Banyak distribusi Linux yang berbasis pada Debian, termasuk Ubuntu, Mapes, Dream Linux, Dem, Small Linux, Sunstroke, dan selanjutnya ini ya. Debian dikenal karena pilihan yang berlimpah. Rilis stabil saat ini meliputi lebih dari 25.000 paket perangkat lunak untuk 12 arsitektur komputer. Arsitektur ini bersikeras dari Intel atau AMD 32-bit atau 62-bit. Arsitektur umum ditemukan di komputer pribadi. Untuk arsitektur ARM umum ditemukan di Embedded System dan Z-Series E-Server IMB Mainframe. Mohon maaf kalau bacanya salah ya. Fitur menonjol Debian adalah sistem manajemen paket apt, repository dengan sejumlah
besar paket. Kebijakan ketat mengenai paket dan kualitas tinggi rilis. Praktik-praktik ini Praktik-praktik ini memudahkan upgrade antara rilis serta otomatis instalasi dan penghapusan paket. Yang keenam, ada versi-versi Debian. Di sini contohnya ya ada. Nah, ini versi-versinya bisa kalian lihat. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.